Oke, baik. Pada hari ini ya, Ibu akan mendudukkan mengenai apa itu definisi sosiologi politik untuk kemudian kita diskusikan terkait dengan tugas Ananda semua. Pada aspek mana, ya, pada elemen apa atau pada variabel mana, sehingga di antara 3 kasus yang sedang trending itu merupakan kajian sosiologi politik. Oke, sekarang mari kita lihat apa itu sosiologi politik. Nah, sosiologi politik itu adalah sebuah dua disiplin ilmu. Ya, kalau Ananda baca dari buku yang Ibu share, Ananda bisa baca juga buku-buku referensi yang lain bahwa sosiologi politik itu sesuai dengan namanya adalah dua disiplin ilmu. Disiplin yang pertama adalah disiplin ilmu sosiologi dan disiplin ilmu yang kedua adalah politik. Sosiologi, ya, kalau kita lihat definisi sosiologi saja, ya, Ananda sudah mengambil mata kuliah pengantar sosiologi. Sosiologi itu khas bicara mengenai interaksi sosial manusia. Nah, ini menurut David B. Brinkenhorst dan Lynn Key White. Nah, jadi dia menekankan kepada interaksi sosial manusia. Nah, di dalam kita berinteraksi itu ada pola. Pola itu artinya adalah cara-cara yang khas, cara-cara yang teratur, cara-cara yang akan kita temukan di mana saja manusia itu berada, di belahan dunia manapun manusia itu berada, dia pasti punya pola. Pola tersebut kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa. Ya, nah kadang-kadang pola itu ada yang dipertahankan aturannya, nilai-nilainya, tapi juga akan memiliki berbagai perubahan-perubahan. Ya, nah kita ambil saja contoh interaksinya adalah interaksi antara mahasiswa dengan dosen misalnya. Interaksi antara anak dengan orang tua, interaksi antara masyarakat yang satu atau kelompok yang satu dengan yang lain. Itu ada pola di situ. Ada keteraturan di situ, ada nilai-nilai yang dipedomani secara bersama-sama di situ. Nah, bagaimana pola antara dosen dengan mahasiswa UNP, pola interaksi antara mahasiswa dengan dosen yang ada di UGM misalnya, itu memiliki sebuah keteraturan. Ya, atau antara dosen dan mahasiswa di Indonesia dengan antara dosen dan mahasiswa di luar negeri sana, itu juga pasti punya pola, punya ada nilai-nilai yang teratur. Nah, itulah yang dibahas dalam sosiologi. Ya, nah, jadi kita bicara mengenai pola. Apa contoh pola misalnya ketika kita berinteraksi dengan mahasiswa? Ya, Ananda kan sudah berinteraksi nih sebagai mahasiswa dengan para dosen yang ada di jurusan kita. Apa kira-kira polanya? Yang Ananda lihat ya memang harus begitu aturannya. Apa yang pertama misalnya? Coba sebutkan sebuah contoh pola interaksi antara mahasiswa dengan dosen di jurusan PPKN. Coba sebutkan sebuah pola interaksi. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Apa nilai yang disepakati antara mahasiswa dengan dosennya ketika berinteraksi? Sebutkan saja. Agar Itu Ibu cuma bisa. Ya, bagaimana? cuma sebutkan contohnya saja, Bu. Iya, apa contoh pola? Ibu masih ingin tahu apakah Ananda paham ya dengan kata-kata pola-pola interaksi. Nah, apa contoh sebuah pola interaksi? Kita ambil interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Apa contoh pola itu? Membuat aturan di suatu mata kuliah dengan dosen. Contohnya aturan dalam berbicara di ruang chat, Bu. Ya, gimana aturannya? Misalkan tidak boleh nelpon dosen saat jam 9 malam ke atas, atau tidak boleh ribut di ruang chat saat jam kuliah tidak ada. Oke, itu pola ya. Artinya dimanapun Ananda mengikuti sebuah perkuliahan, pasti itu berlaku sama. Apakah seperti itu? Apakah seluruh dosen memberlakukan ketentuan itu? Tidak, Bu.
Oh, berarti bukan pola dia. Berarti kalau dia menjadi aturan yang bersifat individual, itu belum pola namanya. Pola itu artinya adalah nilai-nilai yang pasti ada terjadi di antara interaksi seluruh dosen misalnya, atau di antara seluruh mahasiswa misalnya. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu dia ya. Kalau dalam bahasa Minang apa namanya tuh? Berbicara dengan bahasa yang sopan, berbicara dengan bahasa yang baik, berbicara dengan bahasa yang runtut. Itu kalau dalam bahasa Minang disebut sebagai pola interaksi apa? Bahasa dan ampe, Bu. Nampe, Bu. Bahasa dan ampe. Apa itu? Kato malaria, mendata, menurun, Mendaki. mendaki. Nah, khusus untuk dosen ini yang mana polanya mau dipakai? Mendaki. Kato mendaki, Bu. Nah, itu dia polanya. Udah ketemu berarti? Udah Udah, bertemu Bu. berarti Ananda dengan sebuah pola. Ya, jadi ketika bicara dengan dosen, kita harus menggunakan pola kato mandaki. Satu temuannya. Itu kajian sosiologi itu. Kajian sosiologi itu ya. Bagaimana pola bicara dengan teman sebaya? Mendata. Kato mandata. Bagaimana bicara dengan adik yang lebih kecil atau junior kita? Menurun, Bu. Kato menurun. Kalau yang kato malereang itu apa tuh? Kepada siapa itu interaksinya? Antara Sumando dan Mama. Antara Sumado dengan Mama. Bagus sekali, pintar sekali Ananda. Ya, jadi itu namanya pola. Pola yang akan terjadi dimanapun dan kapanpun, karena dia dianggap sebuah nilai yang disepakati, nilai yang bersifat universal di antara masyarakat kita. Nah, kenapa kita gunakan ya, kita klaim saja bahwa pola-pola berbicara menurut pepatah Minang itu adalah sebagai pola antara mahasiswa dengan dosen di PPKN ya, karena kita orang Minang, karena kita tinggal di Sumatera Barat. Ya, dan kalau seandainya Ananda nanti dapat S2-nya di Jogja atau dapat S2-nya nanti di Malaysia atau di luar negeri sana, apakah dengan pola yang sama? Beda, Bu. Mungkin sama, mungkin beda. Maka tanya dulu kita, ini kalau kita berbicara dengan dosen ya, di Ananda misalnya mengambil kuliah nanti di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat, misalnya di negara liberal. Apakah memang saya harus menggunakan kata-kata yang mendaki? Seperti apa mendaki di Sumatera Barat, seperti apa mendakinya di Amerika Serikat, pasti punya pola, pasti punya nilai-nilai yang disepakati secara bersama. Nah, pola-pola itulah yang dibahas dalam sosiologi. Ya, itu sosiologi. Paham sampai di sini? Ada paham? Ya. Nah, sosiologi itu juga bicara bagaimana pola itu dipertahankan. Atau bagaimana pola itu bisa berubah. Apakah pola bicara antara mahasiswa dengan dosen itu akan selalu konsisten dengan menggunakan pola kato mandaki, ya? Atau memang jangan-jangan nanti Anda bicara dengan dosen sudah pakai pola mandata atau pakai pola malereang? Bisa tidak mengalami perubahan? Bisa jadi ada perubahan-perubahan itu. Ya, karena kita mengalami banyak disrupsi, ya, disrupsi nilai. Ya, ini masih beruntung Ibu mendengarkan pengetahuan Ananda yang paham ya dengan 4 cara berbicara. Kato mandaki, kato malereang, kato menurun, ya, kato mandata. Ibu masih senang ini Ananda masih punya pengetahuan, ya. Tapi pengetahuan yang seperti itu mungkin saja nanti sesuai dengan perkembangan zaman akan semakin dikukuhkan atau mungkin semakin hilang dia, semakin terkikis dia. Karena apa? Mungkin tidak lagi dipelajari, tidak ada lagi mata kuliah itu, misalnya hukum adat, tidak lagi itu diperkenalkan kepada siswa SMP atau siswa SMA. Sehingga yang istilah kato tadi itu ya 4 kato tadi itu tidak lagi dikenal oleh masyarakat generasi muda di masa yang akan datang. Maka itulah cara untuk mengalami sebuah perubahan. Ya, tapi kalau seandainya pemerintahan kita sangat kuat ya komitmennya untuk melestarikan nilai budaya,
maka mungkin saja nilai-nilai atau pola-pola yang selama ini sudah pernah dilaksanakan yaitu akan semakin dilestarikan. Makanya sebuah pola interaksi itu bisa dipertahankan tapi juga bisa mengalami perubahan sesuai dengan situasi kondisi masyarakat. Ya, sesuai dengan komitmen pemimpinnya. Kalau pemimpinnya berorientasi adalah menjaga warisan leluhur, menjaga nilai-nilai tradisi yang baik, maka mungkin saja pepatah-pepatah, peribahasa dan mamangan yang berlaku di tengah masyarakat itu akan semakin kuat ya, menjadi dasar dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Oke, itu yang namanya sosiologi ya. Kita bicara mengenai sebuah pola. Nah, yang lain banyak ya, banyak variabel yang mereka jadikan sebagai kata kunci dari apa itu sosiologi ya, seperti Pitirim Sorokin ini dia lebih kepada konsep gejala-gejala sosial katanya ya, gejala-gejala sosial. Jadi ekonomi, agama, moral, hukum itu dan politik disebut oleh Pitirim Sorokin ini adalah sebagai sebuah gejala sosial. Ya, nah seluruh gejala-gejala sosial itu menurut Pitirim Sorokin itu akan saling berhubungan, itu akan saling berpengaruh, itu akan saling memiliki hubungan timbal balik ya antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, nah mungkin saja nanti di antara Ananda melihat ya SKB 3 Menteri ya itu kuat sekali gejala agamanya, gejala moralnya. Dengan apa? Dengan pendidikan. Nah, jadi itu adalah kajian sosiologi ya kalau mau dilihat kajian sosiologinya, karena ada dua gejala di situ yang saling terkait satu sama lain. Ketika Ananda nanti membahas mengenai SKB 3 Menteri, maka di situ ada gejala agamanya, ada gejala moralnya yang kemudian dikaitkan dengan gejala pendidikan. Maka bagaimana itu saling berkelindan ya, bagaimana saling mempengaruhi. Kenapa sih persoalan agama itu dibawa ke ranah pendidikan? Mengapa sih persoalan pendidikan itu dipengaruhi oleh nilai-nilai agama? Nah, bagaimana itu saling terkait, bagaimana itu saling mengintervensi, bagaimana itu saling memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, itulah kajian sosiologi. Sosiologi itu di situ. Ya, nah jadi Pitirim Sorokin memfokuskan ya bahwa sosiologi itu adalah gejala sosial. Ya, nah, kemudian apalagi yang lebih spesifik ya, masih struktur, proses sosial ya. Kalau kita bicara mengenai struktur itu kita akan bicara mengenai fungsi-fungsi yang ada di tengah masyarakat. Nah, ini J.E.E. Van Dorn dan C.J. Lemers ini kata kunci yang ada dia sampaikan dalam definisi sosiologi itu adalah mengenai struktur katanya. Mengenai proses-proses sosial ke masyarakat yang bersifat stabil. Nah, kata kunci adalah struktur di sini. Apa itu struktur? Struktur itu adalah fungsi-fungsi yang ada dalam masyarakat kita. Ada seseorang yang menempati struktur, kalau dalam politik misalnya ada struktur birokrasi, ada struktur legislatif, ada struktur eksekutif, ada struktur yudikatif. Ya, kalau dalam keluarga misalnya ada posisi seorang sebagai ayah, ada posisi seorang sebagai ibu, ada posisi seorang sebagai anak, terus juga struktur. Apalagi dalam organisasi, pasti ada ketuanya, pasti ada wakil ketuanya, pasti ada wakil bendaharanya, ada bendaharanya dan para anggota. Itu semua struktur. Jadi kita ini di dalam kehidupan bermasyarakat ya, menurut J.E.E. dan Van Dorn ini pastilah kita membuat berbagai struktur ya, membagi peran kita, membagi posisi-posisi kita, sehingga setiap orang nanti akan bertanggung jawab, akan berkontribusi sesuai dengan peran dan fungsinya. Itu yang namanya struktur. Dan itu dipelajari oleh sosiologi. Ya. Oke, mari kita lihat. Nah, masih struktur juga ya. Selo Sumarjan juga bicara mengenai struktur. Ya. Nah, ada juga dia bicara mengenai struktur, tapi dia lebih mengedepankan kepada norma. Ya, lembaga atau kelompok lapisan sosial. Itu dia melebarkan lagi ya definisi dari struktur. Jadi struktur menurut Selo Sumarjan nggak hanya lembaga sosial seperti yang Ibu terangkan tadi,
Ya, tidak hanya kelompok katanya. Di situ juga ada norma-norma. Nah, kalau Ananda bisa memahami bahwa bagaimana struktur norma yang ada di Indonesia, maka struktur norma yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Ada norma hukum atau norma positif, ada norma adat, dan ada norma agama. Maka antara norma hukum, norma adat, dan norma agama itu harus saling melengkapi dan menyempurnakan bagaimana hidup menjadi manusia Indonesia. Ya, jangan sampai kita melanggar hukum, jangan sampai kita melanggar adat, jangan sampai kita melanggar norma agama. Gimana caranya? Nah, itulah ya bagaimana sosiologi ya berusaha dia memperlihatkan keseimbangan-keseimbangan di antara 3 struktur norma tadi. Ya, nah itulah yang dibahas oleh sosiologi. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke politik lagi ya. Jadi bidang ilmu yang satu lagi itu dinamakan sebagai ilmu politik. Nah, ilmu politik ya, ini ada beberapa definisi juga, dinyatakan sebagai ilmu tentang pemerintahan, ilmu tentang alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. Ya, begitu juga dengan Hans J. Morgenthau ini, politik adalah pertarungan mendapatkan kekuasaan. Ya, politik adalah pola-pola kekuasaan dan wewenang. Ya, politik adalah ilmu mempelajari negara, tujuan negara, lembaga negara. Ya. Dan J. Barons juga menyatakan bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara dan tugas-tugasnya yang merupakan bagian dari masyarakat. Jadi bayangkan oleh Ananda ya, ketika kita bicara mengenai sosiologi, kita bicara mengenai masyarakat yang ada di bumi. Tapi ketika kita bicara mengenai politik, kita bicara masyarakat di struktur lapisan atas bumi itu tadi. Ya, yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, yang bisa mengalokasikan nilai, yang memberikan kita perintah, yang mengarahkan kita, dan mungkin juga melindungi kita. Ya, karena itu adalah tugas negara. Jadi memang ada 2 lapisan masyarakat yang dipelajari dalam sosiologi politik. Lapisan bawah adalah kita, Anda, saya, ya kita semua disebut sebagai masyarakat. Tapi di atas kita ada orang-orang ya yang memiliki wewenang, yang memiliki kekuasaan ya untuk bisa mengatur kita yang ada di bawahnya. Maka itulah kajian politik. Jadi kalau kita bayangkan antara minyak sama air kalau disatukan, yang di atas itu tuh yang politiknya, yang di bawahnya adalah masyarakatnya. Maka sosiologi dia berusaha memperlihatkan hubungan antara apa yang ada yang di bawah dengan yang ada di atas. Apa yang dikerjakan oleh negara dan apa yang dikerjakan oleh masyarakat. Jadi kita bicara mengenai 2 disiplin ilmu dalam sosiologi politik. Mari kita lihat ya apa itu sosiologi politik. Ya, ini skip saja ya mengenai politik ini. Bisa Anda baca sendiri. Nah, sekarang masuk kita ke kajian sosiologi politik ya, agar Anda betul-betul bisa melihat ya bagaimana kasus yang Anda pilih itu aspek kajian sosiologi politiknya di mana. Ya. Kita ambil dulu dari guru saya ya, ini mantan dosen saya waktu di S1 di UNAN itu di sosiologi UNAN. Bapak Profesor Dr. Damsar, dia sudah punya buku, dia sudah melahirkan sebuah definisi juga mengenai apa itu sosiologi politik. Menurut Profesor Dr. Damsar, sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Ya, masyarakat itu sosiologinya tuh. Di mana di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial. Juga sudah kita bahas tadi di aspek sosiologi dalam hubungannya dengan politik. Jadi kita bicara mengenai interaksi masyarakat, kita bicara mengenai pola masyarakat, tapi hubungannya dengan hanya politik. Dan politik tadi kita bicara mengenai negara, kekuasaan, elit politik, bagaimana mereka mengatur, bagaimana mereka melaksanakan wewenangnya, bagaimana mereka memerintahkan kita. Jadi sosiologi politik menurut Pak Damsar adalah bagaimana kita ya sebagai anggota masyarakat biasa ini ya kemudian akan mendapatkan wewenang, akan mendapatkan perintah dari mereka yang berada pada elit politik. Ya, sehingga masyarakat menuntun individu untuk melakukan kegiatan politik
berdasarkan norma, etika, adat dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Para politikus berinteraksi untuk mengambil kebijakan, melaksanakan kewenangan dan kekuasaan, serta melakukan pembagian dan alokasi sumber daya manusia. Itu adalah pendapat ya, apa itu sosiologi politik menurut Profesor Dr. Damsar. Mari kita lihat yang lain definisinya. Ini menurut Said Gatara dan Muhammad Zulkifliah Said, sosiologi politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan politik. Hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga politik dan masyarakat dengan proses politik. Nah, apa contoh proses politik adalah sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik, serta konflik. Maksud di sini konflik. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara mengenai sosiologi politik, Ananda harus pastikan ya bahwa terdapat hubungan nih, ada hubungannya antara apa yang terjadi di masyarakat dengan berbagai kebijakan-kebijakan, wewenang-wewenang yang dihasilkan oleh pemerintah. Itu dia ciri sosiologi politiknya. Kalau masih tidak terkait, maka itu bukan kajian sosiologi politik. Mungkin kajian sosiologi saja, atau mungkin kajian politik saja. Tapi ketika kita bicara mengenai sosiologi politik, maka ada benangnya, ada benang merahnya di situ, ada jembatannya di situ, ya, ada interaksinya di situ. Ya, bayangkan seperti air dan minyak. Tadi mereka memang tidak bersatu, tapi mereka punya hubungan, mereka punya batasan, dan batasan itu tuh sebenarnya saling terkait di antara politik dan sosiologi tadi, antara sosiologi dan politik tadi. Ya, oke. Ada juga Maurice Duverger. Sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando dalam semua level masyarakat manusia, ya, yang bukan saja dalam masyarakat nasional, tapi juga masyarakat lokal dan masyarakat internasional. Bayangkan itu kalau Ananda nanti jadi presiden, ya, Ananda jadi anggota legislatif, ya, atau Ananda menjadi praktisi hukum nanti karena S2-nya sudah mengambil hukum misalnya, maka Ananda yang berada pada elit-elit politik tadi, Ananda akan merumuskan ya apa yang terbaik untuk masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, lalu dihasilkanlah berbagai produk-produk perundang-undangan. Ada 7 hierarki perundang-undangan. Bahkan seorang wali nagari saja itu juga bisa disebut sebagai elit politik di level yang paling rendah. Karena apa? Karena dia punya kekuasaan, dia punya otoritas, dia punya komando. Kalau kata wali nagarinya, hari ini kita harus menetapkan ya bahwa jam mengaji anak-anak adalah mulai pukul 7 malam sampai maghrib, sampai sesudah Isya misalnya. Maka seluruh rumah tangga yang ada di kenagarian A ini misalnya harus melaksanakan itu. Dan semua harus melaksanakan, karena ada konsekuensi nanti misalnya. Ya, ada pengawasan di situ, ada pos, ada rondanya, ronda untuk anak-anak mengaji sudah maghrib. Nah, ketika di situ ada kekuasaan, di situ ada otoritas, di situ ada wewenang, ya, dan dia memberlakukannya kepada masyarakat untuk bisa patuh, untuk bisa taat, itu adalah kajian sosiologi politik. Ya, jadi negara ini dia punya kewenangan ya untuk menjatuhkan sanksi. Negara ini punya wewenang dia untuk menjatuhkan hukuman, menjatuhkan punishment apabila masyarakat ya tidak melaksanakan sebagaimana yang diinstruksikan. Nah, jadi pastikan nanti di dalam pembahasan yang tiga apa itu ada tidak sanksinya, ada tidak hukumannya yang dijatuhkan oleh negara kepada masyarakat yang tidak taat dan tidak patuh. Kalau seandainya ada aspek sanksi di situ, ada aspek hukuman di situ, maka itu sah menjadi kajian sosiologi politik. Ya, nah, oke. Kemudian Sherman dan Kolker, sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari partisipasi dalam membuat keputusan. Ya, oke, konsep partisipasi. Ada juga Michael Rush. Sosiologi politik adalah proses hubungan antara masyarakat dan politik, ya, hubungan antara struktur sosial, tingkah laku sosial, tingkah laku politik, ya. Nah, dia juga memfokuskan kajian mengenai sosialisasi, partisipasi, rekrutmen, dan komunikasi politik. Oke, Tomba Tomer juga ya mengenai demokrasi, mengenai kelas sosial,
mengenai partai politik, mengenai aksi politik, mengenai perubahan politik, dan juga ada Cat Falls, ya, studi tentang hubungan kekuasaan yang saling bergantung antara negara dengan masyarakat sipil, ya, dan juga ada Rafael Agamaran, ya, sosiologi politik adalah ilmu tentang negara, dan kedua adalah ilmu sosiologi politik adalah studi tentang kekuasaan pada berbagai level masyarakat. Oke, baik, ini adalah konsep sosiologi politik. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah sama-sama memiliki kejelasan apa itu sosiologi politik? Halo, tolong direspon, jangan tidur ya di balik nama Ananda itu. Bu, belum paham, Bu. Bu, sudah paham, Bu. Tolong dijawab kalau Ibu bertanya. Apakah sudah paham apa itu sosiologi politik? Untuk sejauh ini udah paham, Bu, kalau untuk Samsul. Tapi untuk yang lain belum tentu. Oke, ya itu dulu, sesuatu dulu. Nah, pelan-pelan kita membahasnya ya. Oke ya, Ibu akan stop share. Ibu akan tampilkan, nah, oke, sorry. Tugas kita, tugas yang kedua. Oke, sekarang mari kita isi bersama. Ibu lihat menu chat dulu ya. Oh, nggak bisa Ibu lihat menu chat kalau sedang aktif ininya, stop share-nya. Oke, Ibu mulai saja ya. Yang milih SKB 3 Menteri siapa? Bisa bantu nggak Ibu Samsul Bahri untuk melihat di menu chat itu yang memilih SKB 3 Menteri siapa? Namanya, sebutkan namanya. Baik, Bu, tunggu, Bu. Saya Bu Gus Rianda. Oke, Gus Rianda. Gus Rianda yang pertama ya. Mengapa ini SKB 3 Menteri bisa kita klaim sebagai sebuah kajian sosiologi politik? Pada aspek mana kajian sosiologi politiknya? Sebutkan. Menurut saya pribadi, Bu, SKB 3 Menteri dilatar belakangi oleh kasus yang terjadi di salah satu sekolah di Padang yang mengharuskan siswanya untuk memakai atribut sekolah Muslim. Sebenarnya hal ini sudah lama terjadi di Padang. Hanya saja pemerintah baru mengetahui akan berita tersebut dan langsung membuat kebijakan SKB 3 Menteri untuk membebaskan siswanya untuk memilih atribut tidak berdasarkan agama. Jadi hal ini menjadi kontroversi di Padang, khususnya masyarakat Minang yang kental akan budaya. Menurut saya, SKB 3 Menteri ini menjadi kajian sosiologi politik karena pemerintah mengambil kebijakan tidak melakukan survei ke lapangan terlebih dahulu, hanya melihat di kota-kota yang tidak kental akan budaya. Sedangkan di Padang merupakan kota yang kental akan budaya, adat bersandi syarat dan adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Ya, bisa diulangi dari Bu catat di sini. SKB 3 Menteri adalah kajian sosiologi politik karena dikarenakan ada hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Ya, di mana hubungannya itu? Karena pemerintah mengambil kebijakan untuk menerbitkan SKB 3 Menteri tidak melihat atau tidak melakukan survei langsung ke lapangan. Karena Gitu, Bu. Bahasa yang kita gunakan jangan ini dulu, jangan pakai kata-kata tidak atau ini. Kita harus melihat pada aspek mana fenomena ini adalah kajian sosiologi politiknya itu dulu. Ya. Jadi kalau kita mengkritik pemerintah bahwa ini tidak berdasarkan kepada filosofi masyarakat Minangkabau misalnya, ya. Nah, harusnya apa? Harusnya apa di sini? SKB 3 Menteri adalah kajian sosiologi politik karena pemerintah dalam, kita
kita ambil kalimat positif dulu ya, jangan kalimat negatif ya. Dalam menetapkan sebuah kebijakan harus berdasarkan nilai-nilai ya. Nah, Yang terkait ya, masyarakat. nilai-nilai yang menjadi panduan hidup. Ya, di sini ya Gus Rianda ya, Iya, Bu. bahwa ketika pemerintah ya dalam menetapkan sebuah kebijakan harus berdasarkan nilai-nilai yang menjadi panduan hidup masyarakat. Nah, kelihatan kajian sosiologi politiknya. Artinya apa? Pemerintah nggak bisa bikin sebuah kebijakan, tapi itu justru bertentangan sama nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Kalau seandainya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, maka kebijakan tersebut akan ditolak. Maka masyarakat akan protes. Maka masyarakat akan demonstrasi. Maka masyarakat akan menganggap kebijakan itu bukan aspirasi mereka. Jadi sebuah kebijakan dia harus sangat mengakomodir ya nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Kalau seandainya kebijakan tersebut tidak mengakomodir atau justru bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan masyarakat, maka kebijakan tersebut mungkin dia akan digagalkan, mungkin tidak akan dipatuhi, ya, mungkin tidak akan direspon secara positif oleh masyarakat. Sekarang Ibu tanya, apakah ada sanksi ketika pemerintah menetapkan SKB 3 Menteri ini? Ketika pemerintah menetapkan SKB 3 Menteri, secara tegas itu Wali Kota Pariaman menolak untuk memperlakukan SKB 3 Menteri di wilayahnya. Ya. Terus Mendagri merespon apa yang dikatakan oleh Wali Kota Pariaman bahwa mereka telah memberikan sanksi kepada Wali Kota Pariaman. Atau mereka telah mengingatkan untuk akan memberikan sanksi kepada Wali Kota Pariaman tersebut. Ya. Ya, jadi ada sanksi di situ ya. Iya, Bu. Ya, ada sanksi. Jadi pemerintah nggak peduli. Pemerintah nggak akan mundur dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Apalagi ini adalah hasil 3 orang menteri ya. Menteri Agama, Pendidikan, dan Dalam Negeri. Nah, otomatis kekuatannya menjadi lebih besar ya untuk bisa menjatuhkan sanksi bagi para pelanggarnya. Oke, baik ya. Oke, Ibu ingin dengar yang lain lagi. Siapa di selain dari Gus Rianda yang membahas juga SKB 3 Menteri untuk sebagai pembanding? Siapa lagi? Sebutkan namanya. Ada Ririn, Bu. Ririn Inten juga, Bu. Ririn. Oke, Ririn. Silakan Ririn. Ya, silakan. Fenomena sosiologi politik yang terjadi yaitu SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah. Mohon maaf, Bu. Gus Rianda, Bu. Bukan Gus Riandi. Oke. Kita ulang ya ini ya. Kita ulang kalimat yang ini. Ririn ya? Ya, Oke, Bu. silakan Ririn. Fenomena sosiologi politik yang terjadi yaitu SKB 3 Menteri mengenai seragam sekolah. Yaitu aturan ini dianggap kurang efektif dan efisien di kalangan masyarakat, terutama di kalangan peserta didik. Karena para siswa belum dewasa dalam memilih pakaian yang seharusnya dan wajar. Peserta didik seharusnya dituntut untuk mentaati peraturan yang ada sebelumnya, namun bukan membebaskan untuk memilih pakaian yang ia inginkan dalam bersekolah. Pada waktu ini mereka diminta untuk dapat menjadi orang yang disiplin dan mentaati peraturan. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan dari kalimat dari Ririn tadi? Bagus sekali ya. SKB 3 Menteri adalah kajian sosiologi politik karena kebijakan tersebut sangat karena menjadikan siswa ya sebagai objek yang harus
mengikuti peraturan mengenai seragam sekolah. Ya, jadi karena yang menjadi objeknya itu adalah siswa dan siswa ini adalah masyarakat, ya. Jadi ada sebuah kebijakan lalu menjadikan siswa sebagai objek yang harus mengikuti peraturan mengenai seragam sekolah, maka ini sah. Ini contoh kajian sosiologi politik. Karena ada objek masyarakat yang menjadi fokus dari. Bagus sekali, Ririn. Oke, Ibu ingin pindah lagi sekarang ke pembelajaran online. Siapa? Sebutkan satu nama. Ini Ririn, dia. Ulanda, Bu. Saya, Bu. Siapa namanya? Khalifah, Bu. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Alifatur Rusni, Bu. Alifatur. Oke, silakan Alifatur. Pembelajaran online dari ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan beberapa platform seperti Google Classroom, e-learning, Zoom, Google Meet. Selama masa pandemi ini, pembelajaran online adalah cara yang efektif untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Fenomena sosiologi politik terkait pembelajaran online ini adalah secara sosiologi bahwa pembelajaran online tidak menghambat proses interaksi peserta didik dan siswa. Karena secara langsung, secara online peserta didik masih bisa berinteraksi. Namun, pasti pemahaman peserta didik atau mahasiswa dalam pembelajaran offline atau online pasti berbeda. Dalam segi politik, itu pemerintah sudah memberikan bantuan kuota belajar peserta didik dan mahasiswa daring atau pembelajaran. Ya. Berarti kalimatnya apa di sini? Pembelajaran online adalah kajian sosiologi politik karena apa nih? Coba buat bahasa yang lebih ringkas. Karena belajar tidak menghambat interaksi peserta didik atau mahasiswa. Apa kira-kira yang kelihatan aspek masyarakatnya lalu berhubungan dengan aspek negaranya? Kalau interaksi itu sosiologi baru dari itu. Kalau hanya dicatatkan di sini aspek interaksi siswanya itu aspek kajian sosiologi baru tuh Khalifah. Kalau yang memberikan kuota, Bu? Memberikan kuota ya. Artinya pembelajaran online adalah kajian sosiologi politik karena para siswa dan juga guru kan, berikan fasilitas berupa kuota internet ya untuk mempermudah ya atau memperlancar ya online. Baru nih kelihatan ininya sosiologi politiknya karena di situ ada peran pemerintah ya. Ada peran pemerintah kepada masyarakat. Nah, jadi para siswa dan juga guru diberikan fasilitas berupa kuota internet oleh Kemendikbud ya. Ya, untuk mempermudah proses pembelajaran online. Baru kelihatan sosiologi politiknya Khalifah. Paham ya? Nah, jadi apa yang Anda dapatkan pada hari ini adalah Anda harus bisa mengaitkan antara dua struktur masyarakat atau antara dua gejala sosial dalam masyarakat. Satu sisinya adalah masyarakatnya, ya, dan mungkin dari aspek pendidikan, dari aspek sosial, ya. Yang satu lagi dikaitkan dengan yang namanya politik. Politik itu artinya adalah ilmu tentang kebijakan, ilmu tentang memberikan wewenang, ilmu tentang mengatur sesuatu, ilmu untuk menerapkan sebuah sanksi. Nah, jadi harus disatukan itu semua, maka dia sah menjadi sebuah kajian sosiologi politik. Ya, oke, siapa lagi nih? Satu lagi selain Khalifah yang juga mengenai pembelajaran online. Ada Wulanda, Bu. Ada Wulanda. Wulanda, silakan. Ya, Bu. Ya. Menurut saya, fenomena persoalan pembelajaran daring bagi peserta didik
atau mahasiswa menjadi kajian sosiologi politik karena merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk para peserta didik atau mahasiswa yang menjadi panduan pegangan hidup bagi para mahasiswa atau peserta didik. Yang mana para mahasiswa atau para peserta didik harus mengikuti sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Ya, lalu apa kira-kira yang mau kita tonjolkan di situ? Yolanda. Yang mananya yang keterhubungan antara negara sama gurunya, sama siswanya, sama mahasiswanya di mana? Dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada para mahasiswanya, Bu, yaitu harus melakukan pembelajaran daring, Bu. Iya, itu kan kebijakan. Kalau Ananda hanya bicara kebijakan, itu berarti kajiannya politik. Negara membuat kebijakan pembelajaran online, itu politik baru itu. Bagaimana Ananda menghubungkan antara kebijakan mengenai pembelajaran online itu dengan para siswanya? Apa kira-kira keterkaitannya? Bisa nggak ditemukan? Kayak si Khalifah tadi kan jelas itu, kuota internet disediakan oleh pemerintah. Untuk apa? Supaya lebih mudah siswanya belajar. Nah kan kelihatan tuh dua elemen tuh bersatu dia di dalam kalimat oleh Khalifah di atas tadi. Ada yang mempersatukan. Apa yang mempersatukan? Kuota internet. Nah, itu menjadi pemersatu antara pemerintah sama para siswa. Ya. Jadi kalau pemerintahnya nggak menyediakan kuota internet, ya dia hanya bikin kebijakan aja, disuruhnya kita belajar online lalu dia tidak memberikan fasilitas apa-apa, itu baru kajian politik baru. Kemudian kajian sosiologinya yang masyarakat berusaha sendiri, dia entah bagaimana caranya supaya dia punya pulsa, itu kajian sosiologi lah gitu. Tapi ketika pemerintah yang menyediakan sebuah fasilitas yang namanya kuota internet untuk dipakai oleh para siswa, nah kelihatan jadinya sosiologi politiknya. Nah, coba Ulanda, pikirkan lagi. Di mana letak kajian sosiologi politiknya itu dari aspek yang lain dari pembelajaran online kita ini? Skip dulu, Ulan. Skip dulu. Oke, siapa yang lagi nih? Yang lain selain Ulanda? Ulanda masih berpikir. Denia, Bu. Denia. Oke, silakan Denia. Di mana letak kajian sosiologi politiknya? Halo Denia, silahkan munculkan suaranya. Selain Denia siapa? Apa? Samsul? Ada Ranti, Bu. Ranti. Oke, silakan Ranti. Mana Ranti? Ayo, sampaikan saja. Nanti kita perbaiki bersama-sama nanti. Maaf Bu, saya membahas tentang SKB 3 Menteri Bu. Oh, Ranti SKB 3 Menteri. Ah, yang online siapa lagi yang online? Coba di menu chat itu siapa dia bikin? Tresni, Bu. Tresni. Tresni. Oke, silakan Tresni. Ayo, berpikir. Ya Bu. Ya, silakan Tresni. Kalau menurut saya, pembelajaran online sebagai fenomena sosiologi politik itu seperti sama dengan penjelasan dari Ulanda tadi, Bu. Menurut saya, kebijakan pemerintah itu menjadi pedoman bagi pembelajaran online, Bu. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, otomatis mahasiswa dan peserta didik ikut mengikuti
peraturan pemerintah tersebut, Bu? Ya, kalau apa dasar mengikuti peraturan pemerintah itu? Dasarnya apa? Mengapa kita harus ikut peraturan pemerintah? Mengapa? Mengapa kita harus ikut peraturan pemerintah, Trisni? Gunanya apa? Keterhubungannya apa? Karena kondisi COVID sekarang, Bu. Nah, gimana kondisi COVID-nya? Terus, Karena- saya pikir. Karena kondisi pandemi sekarang ini, jadi pemerintah itu mengambil solusi supaya COVID tersebut tidak menyebar, Bu. Jadi pembelajaran tersebut dijadikan daring. Ya itu dikit lagi itu nilainya itu udah hampir Anda dapat nilai A itu baru B+ itu namanya tadi itu ya. Tapi udah hampir kena tadi itu. Ya. Nah, jadi kenapa kita perlu ya mendukung kebijakan pembelajaran online ini ya? Karena pemerintah memiliki kepentingan. Nah, seperti katakan Trisni tadi ya, memiliki kepentingan untuk menyelamatkan masyarakat dari penyebaran COVID-19. Ya, jadi karena pemerintah memiliki kepentingan ya untuk menyelamatkan masyarakat dari penyebaran COVID-19, ya, maka dikeluarkan kebijakan pembelajaran daring. Ya, jadi di mana letak sosiologi politiknya? Di sini pemerintah memiliki kepentingan menyelamatkan masyarakat dari penyebaran COVID. Kelihatan nggak hubungannya? Jadi harus ada peruntukan yang dilakukan oleh negara untuk menjamin kesehatan masyarakat, untuk menjamin keselamatan masyarakat agar dia tidak menyebar COVID ini. Maka dikeluarkanlah peraturan pembelajaran online. Meskipun sekarang kan sudah masuk tahap yang kedua ya. Kalau dulu kita kan full daring. Sekarang di SD, di SMP itu dia sudah pakai mekanisme shift ya. Ada shift 1, ada shift 2. Ada shift pagi, ada shift siang ya. Ada pembagian antara siswa agar mereka tidak serentak ya berkumpul beramai-ramai di sekolah sehingga proses pembelajarannya tetap berjalan tapi dia sudah mengurangi ya proses interaksi yang lekat di antara siswa. Ya, jadi kebijakan pemerintah untuk pembelajaran daring yang dahulu dengan yang sekarang dengan menggunakan sistem shift ya dengan ketentuan harus jumlah pesertanya 50% dari jumlah seluruh peserta didik, gunanya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dari penyebaran COVID-19. Maka ini juga sah menjadi kajian sosiologi politik karena pemerintah berusaha mengaitkan ya antara dua gejala sosial, yakni gejala politik dengan gejala pendidikan, bahkan dengan gejala kesehatan. 3 malahan keterhubungan antara yang disampaikan oleh Trisni tadi. Ya, jadi negara berusaha dia membuatkan keterhubungan ya di antara politik ya melalui kebijakan pembelajaran online dengan aspek kesehatan masyarakat dan juga aspek pendidikan. Maka keluarlah sebuah kebijakan. Maka sahlah dia menjadi kajian sosiologi politik. Begitu ya, melihat keterhubungannya ya. Bisa paham ya? Oke, sekarang masuk lagi yang ketiga, isu yang ketiga, vaksin COVID-19. Siapa nih orangnya? Samsul. Nah, Samsul. Oke, silakan. Gimana keterkaitannya? Keterkaitannya itu terdapat padahal pemerintah sudah berupaya melakukan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Namun, di dalam masyarakat masih meragukan akan keamanan vaksinasi tersebut. Mungkin itu. Oke. Berarti kalimatnya apa nih, Samsul? Jadi pembelajaran online. Karena masyarakat. Kebijakan ya.
kebijakan vaksin COVID-19 adalah kajian sosiologi politik karena apa? Karena masyarakat Ya, masih meragukan keamanan vaksinasi yang diberikan. Sehingga padahal pemerintah sudah memberikan atau sudah berupaya memberikan vaksinasi secara gratis untuk masyarakatnya, Bu. kurang tepat sasaran di mana aspek sosiologinya. Apakah kita butuh vaksin? Aspek sosiologinya tuh terdapat pada masyarakatnya masih meragukan kebijakan dari pemerintah tersebut tentang keamanan vaksinasi, Bu. Nah, gimana cara pemerintah mengatasi keraguan-raguan itu? Bu, saya Bu. Sebentar. Kita minta dulu Samsul Bali berpikir. Nanti giliran Ananda, Fadia. Gimana Samsul? Dengan cara pemerintah melakukan sosialisasi dan memberikan vaksinasi secara gratis, Bu. Nggak tepat. Tidak tepat. Tidak terhubung dia dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan tadi kan keraguan-raguan ya. Keraguan-raguan terhadap vaksin. Dijawab oleh pemerintah dengan cara apa? Uji, Bu. Mengujikan vaksinasi. Kepada siapa? Kepada pemerintah terlebih dahulu. Nah, itu dia. Di situ keterhubungannya. Ya, Bu. Ya. Jadi kebijakan vaksin COVID-19 adalah kajian sosiologi politik karena pemerintah ya atau elit politik telah lebih dahulu ya menerima vaksin untuk menjawab keraguan-raguan masyarakat. Nah, baru terhubung dia, Samsul. Ya, Bu. Oke, itu baru betul. Ya, jadi harus ada jawaban dari pemerintah ya terhadap apa yang difikirkan oleh masyarakat. Itu kajian sosiologi politik betul. Jadi kenapa sih itu dipamer-pamerin itu Jokowi disuntik, Menteri disuntik, kemudian masuk Pak Ganefri juga sudah lebih dahulu disuntik. Di Sumatera Barat ada 28 nama dan 28 nama ini adalah orang-orang nomor 1 semua ya di berbagai struktur yang ada di pemerintahan, yang ada di struktur masyarakat. Orang nomor 1 semua. Kenapa itu diumumkan? Ya, Ibu aja baca itu suratnya. Ada 28 orang yang akan divaksin pada hari Rabu. Mulai pukul 9 pakai pukul 10. Disebutkan 28 orang nama itu. Itu dalam rangka apa itu sebenarnya? Dalam rangka mengedukasi masyarakat kan? Ya, untuk menjawab keraguan-raguan masyarakat. Nah, jadi dilakukanlah sebuah aksi oleh pemerintah yakni memilih elit-elit tertinggi dari masyarakat untuk divaksin terlebih dahulu, untuk disuting ya, untuk disebarluaskan, untuk dikampanyekan bahwa ini aman. Bahwa ini adalah langkah untuk menyelamatkan kita. Bahwa ini adalah cara kita untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Maka mari kita beramai-ramai divaksin. Nah, jadi itu cara pemerintah untuk menjawab keraguan-raguan masyarakat. Itu baru kajian sosiologi politiknya di situ. Ya. Oke. Nah, siapa tadi satu lagi? Bunga, Bu. Ibu. Fianda, Banyak, tadi dulu Fianda ya. Fianda, tadi Vinda apa Fianda ya namanya ya? Fadia, Bu, Fadia. Fadia, oke, Fadia. Oke, silakan Fadia, lanjutkan. Karena apa? Adanya persamaan antara presentase pemilihan presiden pada pemilu 2019 dengan penolakan vaksin di Sumbar menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat di Sumbar tidak memilih presiden yang menjabat pada saat ini. Sama halnya dengan pelaksanaan vaksin di Sumbar, banyaknya penolakan terhadap vaksin tersebut. Iya.
itu benar-benar isu yang hangat ya mengenai bagaimana ideologi politik orang Sumatera Barat ya. Ya, jadi ini ada sebuah hasil survei Koran Kompas ya, Fadia ya. Ya, Bu. Ah, ya dia jadi ini kebijakan vaksin sebenarnya adalah kajian sosiologi karena adanya ya keterkaitan antara penolakan masyarakat dengan terhadap vaksin dengan pilihan politik tingkat nasional. Nah, ini kalau Ibu boleh sedikit bertanya, kalau menurut Fadia ini apakah sebuah sikap yang menurut orang PPKN menjadi sikap yang baik atau menjadi sikap yang perlu kita kritisi ini? Sikap yang perlu dikritisi, Bu. Yang perlu dikritisi siapa? Yang masyarakatnya atau elitnya? Masyarakatnya, Bu. Masyarakatnya. Jadi Ananda termasuk yang tidak setuju ya kalau kita menolak vaksin COVID-19 hanya karena kita nggak nyoblos Jokowi gitu. Iya, Bu. Ini kan demi kesehatan, Bu. Kesehatan bersama. Ini demi kesehatan bersama. Ini demi keselamatan kita bersama. Janganlah dikait-kaitkan ya antara siapa yang kita coblos pada pemilu 2019 dengan vaksin yang akan disuntikan pada hari ini. Tapi realitanya ada ya, realitanya ada bahwa masyarakat di Sumatera Barat cenderung tidak mau divaksin. Karena apa? Karena dia nggak nyoblos Jokowi. Nah, ini menjadi sebuah kajian sosiologi politik juga ini sebenarnya. Mengapa masyarakat masih sangat punya mindset ya, punya mindset yang menolak sebuah kebijakan positif karena dia dislike ya, karena ada sikap politiknya yang berbeda, mungkin yang tidak suka kepada subjek tertentu, tapi kebijakannya kita tolak. Sebenarnya kan tidak fair ya, tidak fair kita menolak sebuah kebijakan yang baik, sebuah kebijakan yang positif, sebuah kebijakan yang itu akan bermanfaat bagi keselamatan kita hanya karena kita tidak seideologi dengan dia, misalnya. Hanya karena kita tidak mencoblos dia pada waktu kampanye. Itu tidak fair, itu sebuah sikap subjektivitas yang tinggi. Ya, kalau Ibu menurutnya masyarakat yang seperti ini semangat nggak objektif dia. Dia tidak rasional dia. Dia justru emosional. Betul nggak? Ini emosional itu, menolak vaksin ya, karena dia kemarin nggak nyoblos, karena dia nggak seideologi, karena dia partainya beda. Nah, itu adalah sebuah sikap yang emosional, adalah sebuah sikap yang subjektivitasnya tinggi, ya, yang tidak rasional, yang harusnya itu lebih dicerminkan ya oleh masyarakat Sumatera Barat. Oke, baik, Fadia. Ibu kira ini saja ya, hanya ada 6 mahasiswa ya yang mau kita tampilkan pendapatnya. Ibu yakin di antara Ananda semua bisa merefleksikan kembali ya apa yang sudah dibuatkan dalam tugasnya. Ya, Ibu hanya bisa mencantumkan kalimat pendek di sini ya, kalimat-kalimat pendek seperti ini untuk bisa menegaskan kembali di mana aspek kajian sosiologi politiknya dari ketiga fenomena ini agar kita sama-sama bisa belajar. Agar nanti ketika Ananda melihat berbagai berita televisi, agar ketika Ananda melihat membaca berita di surat kabar, Ananda sudah bisa punya kepekaan. Ananda sudah punya sensitivitas. Oh, ini kajian sosiologi politik. Oh, ini kajian sosiologi, ini kajian politik. Nah, kajian sosiologi politik dia harus bisa dia mempertemukan ya dua elemen kelas tadi. Ada kelas elit politik dan juga ada kelas masyarakat. Dan kedua-duanya akan saling berinteraksi, dua-duanya akan saling memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik. Nah, itulah yang menjadi fokus kajian sosiologi politik. Ya. Sampai di sini apakah kita paham semua apa yang kita bicarakan? Apakah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.13 ya, dan Ibu ada kelas jam 10.30 di kelas berikutnya. Jadi Ibu tutup dulu kuliah kita pada hari ini.
Ibu akan setting nanti di sistem e-learning 2 absensinya, silakan diisi. Insya Allah nanti Ibu akan berikan tugas-tugas berikutnya. Lalu nanti Ibu akan adakan lagi pertemuan Zoom meeting ya untuk mendiskusikan apa yang sudah Anda kerjakan. Ibu tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda semua. Ya, Bu. Sudah boleh live dari Zoom meeting. Baik, Bu.